Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau siang atau pagi atau sore deh buat teman-teman sekalian yang lagi dengerin di. Buat kali ini aku pengen ngasih tahu dan bagi-bagi sedikit ilmu atau informasi yang aku milikin. Aku bikinin video tutorial cara editing mastering vokal di Cubase 5 ya. Buat kalian yang punya Cubase 5 atau Nuendo sama aja. Aku pengen bagiin cara aku buat gimana editing dan mastering vokal. Sebelumnya aku pengen nyampein ke teman-teman sekalian, aku bikin video ini bukan karena aku ngerasa aku lebih master, aku lebih pro atau aku lebih pintar dari teman-teman sekalian. Bukan, aku bikin video ini cuman pengen berbagi ilmu dan mewujudin permintaan teman-teman yang komen kemarin pengen aku bikin tutorial cara editing vokal di Cubase 5. Gimana caranya? Mungkin cara orang editing ya sedikit beda-beda ya, tapi buat kali ini aku pengen kasih tahu ke teman-teman sekalian gimana cara aku editing. Tapi untuk kali ini aku pengen kasih tahu dan beriin ilmu sedikit yang aku tahu itu dan berbagi ilmu yang pernah aku dapetin selama aku ngerekord di dunia industri perrekodan. Oke, kita mulai aja. Di sini aku pakai lagu Dalan Liane ya. Dalan Liane ini dibagi jadi dua. Ini yang belum di editing tune-nya, yang ini udah di editing tune-nya. Jadi kita kasih tahu dulu buat yang belum di editing tune-nya, hasil mentahnya kayak gini. Bisa kalian dengerin dulu, nanti kalian bedain yang ini sama yang ntar kita selesai editing, oke? Wes bentaklah koni nganti sakuat-kuate hati, pesanku mung siji senanti hati, esok mau mendem, esok tekan sontan, merko sadar diri kelo dudu sinten-sinten. Yo wes ben mung pendem rasa sing ono ning jero dodo, tetep tak dongakno muga uripmu yo bisa kumong nyuwun, muga ora ketun cakep semanten matur nuwun. Oke, nah itu tadi vokal yang belum diapa-apain, masih mentah banget. Kalau aslinya itu kecil kayak gini ya, aku rekord ya, kayak gini doang. Tapi ini digedein biar vokalnya lebih nonjol atau lebih kerasa gede daripada yang belum digedein gennya. Oke, buat yang pertama kali yang aku lakuin yaitu ini dikosongin dulu ya. Aku gedein ini tadi karena vokalnya belum diapa-apain, jadi harus digedein gennya atau volume vokalnya. Sekarang volume vokalnya aku standarin dulu di kosong-kosong, jadi hasilnya kecil kayak gini ya. Oke, kecil kayak gitu. Nah, gimana cara kita buat bikin vokal ini gede ya, suaranya lantang, maksudnya lebih jelas tapi enggak bikin pecah. Karena kalau kita naikin ini terlalu tinggi ntar malah jadi pecah vokalnya. Caranya kita ke insert. Ini aku pengen kasih tahu ke teman-teman sekalian, kita untuk tutorial ini kita pakai aplikasi bawaan Cubase semua ya. Kita pakai aplikasi bawaan Cubase, jadi kita nggak pakai aplikasi plugin di luar bawaan Cubase dulu, karena ini basic dulu. Tapi basic juga kalau kalian bisa ngedit dengan aplikasi basic ya udah bagus. Aku juga pakai aplikasi basic kok, nggak terlalu banyak namain aplikasi. Kalau ada maksudnya plugin ya, kalau ada plugin yang lebih bagus ya kan aja. Oke teman-teman sekalian, untuk yang pertama kita masukin Maximizer ya namanya, Maximizer ya, Maximizer itu ada di Dynamic, terus kita pilih Maximizer. Nah di Maximizer ini itu biasanya ininya aku ganti, jadi aku tambahin jadi 20 doang. Ini fungsinya buat ngegedein vokal,
tapi nggak bikin pecah ya. Coba kita dengerin. Vokalnya gede. Wes ben tak lakoni ngerti sakuat kuate hati. Oke, kalian udah dengar perbedaannya gimana? Nah, mungkin kalian udah tahu. Jadi ininya dibikin jadi 20, bisa lebih kecil sedikit atau lebih gede sedikit, ya terserah. Standarnya sih aku bikin kayak gini 20. Kalau kurang gede kalian bisa naikin ini ya, volume di sininya, tapi jangan terlalu tinggi, entar pecah hasilnya. Walaupun kita pakai komposer tapi takutnya hasilnya terlalu kenceng jadi pecah ya. Ini kalau naiknya begini. Wes ben tak lakoni nganti sakuat kuate hati pesanku mung siji. Oke, kalau suaranya udah jelas gitu ya. Biasanya sebelum aku apa-apain, aku tambahin yang lain. Aku biasanya ngeditin vokalnya dulu per pitch ya. Memang kita bisa pakai autotune, tapi autotune ya sebatasnya aja sih, nggak terlalu dibutuhin. Kalau terlalu ngandelin autotune, ntar vokal-vokalnya juga kelihatan banget kalau itu diedit pakai autotune. Bagusnya vokalnya diedit manual ya. Caranya gimana? Kita buka dulu vokalnya gini, terus kita pilih ini nih, Vari Audio. Ini kalian udah tahu juga sih, tapi aku pengen jelasin lagi kayak gini. Kalian pilih pitch and wrap ya, klik, tungguin dia lagi loading buat baca nada-nada kita. Nanti dipisahin sama Cubase itu per nada ya, atau per kata. Jadi kita bisa ngedit vokal itu per kata. Oke, kalau udah kalian boleh bisa lihat di sini ada kayak kotak-kotak gitu ya. Tuh, kalau kita gedein, ini adalah vokal kita. Jadi kita bisa ngedit vokal kita, dinaikin atau diturunin atau gimana, terserah kalian. Yang penting dia bagus, pas sama porsinya. Oke. Karena aku pakai Bandicam yang gratisan, jadi ya 10 menit mati, ntar direkod lagi gitu. Jadi kita mulai aja cara editing vokal yang pertama. Kita coba dengerin yang belum diapa-apain. Apa sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan. Nah di sini buat bagi yang pemula ya, atau pemula atau yang baru-baru tahu masalah editing vokal, kebanyakan salah mereka itu ada di editing sini. Biasanya mereka nggak mau ngedit vokal yang kayak gini. Jadi yang falus-falus ya dibiarin, dipakein autotune. Jadi hasilnya nggak maksimal, masih kelihatan nadanya nggak kena, masih nggak ini ya, nggak prepare lah sama musiknya. Caranya gini, kalau aku biasanya ini kan ada kotak nih, ini adalah nada yang per tingkatan nada atau do itu dua gini. Nah, jadi kalau nada yang asli itu kayak gini, misal nada kita tuh kayak gini nih, ini kayak gini misal nada kita, cara kita ngeditnya ntar dinaikin. Posing kuat nandang kahanan. Oke, kelihatan palsu kan? Caranya nada ini dinaikin ke atas atau diedit deh, dibikin nadanya biar jadi lebih pas di kotak ini. Oke, kita lanjut. Jadi nadanya itu kita bikin pas di kotak ini nih, tapi nggak semua pitch yang ini diedit sama semua, karena nggak semua pitch itu harus sama semua. Ini memang lebih bagus sih, cuma ya akan kelihatan banget ininya ntar apa vokal itu diedit gitu. Kecuali kalau memang master vokal atau karakter vokal tersebut memang kurang gitu, jadi kita edit. Contohnya gini nih, ini kan nggak sama nih sama ini nih. Coba kita lihat, kalau nadanya udah pas ya nggak usah diituin lagi. Sing ora krasa kelangan. Aku ngerasa ini kurang pas, jadi aku naikin. Garis ini setara dengan kotak nih.
gue bikin kayak gitu ya. Rata-rata sih kayak editing vokal kayak gitu. Jadi disamain, didengerin lagi pakai headphone, gimana bagusnya kalian dengerin lagi. Sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, ditinggal pas. Pasnya fals ya. Kalau kalian lebih jeli ini nggak kena ya, bukan fals, nggak kena ya. Ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune, kowe milih dalan liyane. Oh sing kuat ditinggalmu. Tuh, kalau kalian lebih peka, nada ini fals loh, ya, bukan fals, kurang sedikit gitu nah. Ngerti dong ya. Ini kurang, nadanya kurang sedikit gitu. Jadi kita naikin sedikit. Oh, gitu. Jadi ini rata. Garis ini nandain vokal kita. Jadi kalau bisa disamain sama kotak ini. Oke, ini juga boleh disamain sama kotak, lebih bagus lagi. Jadi nggak semua disamain ya. Kalau udah pas ya bagus, karena ini tuh lihat, ini naik ke sini dan ke sini lah. Bingung gua jelasinnya. Kayak gitu. Nggak semua harus disamain sama kotak gitu, karena nada itu bisa beda-beda. Nggak semuanya di pitch yang kotak ini, bisa jadi di setengah tapi jarang. Coba dengerin lagi deh. Sopo sing kuat ditinggalmu. Beda kan, nadanya udah pas banget sama gitarnya. Sopo sing kuat. Coba langsung kita ke rap. Yo wes benta, Kalau kalian denger lagi USB-nya fals ya. yo wes, Dengar nggak? yo wes. Jadi cara ngeditnya, kita cari aja nada yang pas buat dimasukin. Nah tuh lebih pas. Yo wes benta, yo wes, yo wes benta lah, yo wes benta. Nada aslinya di sini, maksudnya pitch aslinya di sini. Kita turunin biar jadi lebih pas. Yo wes benta lah, koninganti. So ini nggak tepat di kotak semua ya, kita naikin, tepatin di kotak semua. Sorry, tepatin di kotak jadi, tapi jangan di sini, salah juga nadanya ntar. Coba didengerin. Yo wes benta lah, koninganti, sakuat-kuate hati. Kalau kalian nggak peka, nada di sini pas menurut kalian, tapi sebenarnya salah. Ini masih kurang, jadi nadanya kayak gini. Sakuat-kuate. Ini nggak kena loh nadanya. Kalau kita pasin di sini, nadanya bisa lebih kena. Kalian denger deh. Sakuat-kuate hati. Oke, mungkin kalian bisa bedain. Kalau kalian denger lagi, lebih pekain lagi ya pasti beda. Ini juga dieditin semua, tapi didengerin ya, jangan dipasin semua tapi nggak didengerin ya. Takutnya salah tempat nih. Pesanku mau siji, sing hati-hati. Esok mau mendem, esok mau mendem. Esok tekan sontak, mergo sadar diriku lo dudu sinten-sinten. Lo dudu sinten-sinten. Ini juga fals, bisa kalian dengerin sendiri pakai headphone lebih jelas lagi. Diriku lo dudu sinten-sinten. Oke, itu buat editing vokalnya, kalian terusin aja dari awal sampai terakhir, didengerin benar-benar. Kalau nadanya udah benar-benar semua pas ya, kalau nadanya semuanya udah pas,
kalian bisa mulai kasihin efek dan lain sebagainya. Kalau semua di sini udah pas, kalian coba editin semua, dengerin, naikin ini dikit, turunin dikit ya. Oke, udah. Aku hapus yang ini, aku naikin ini karena yang ini udah aku editin dari sini sampai ke ujung sini vokalnya. Kalian coba lihat dan dengerin ya. Wes bentaklah koni nganti sakuat kuate hati pesanku mau siji sing nganti hati. Oke, ini udah aku editin vokalnya dari awal sampai akhir, udah pas semua pitchnya. Terus nanti ya kita kasih autotune. Kenapa kita kasih autotune? Mungkin ada yang kelewat, nggak pas kita edit, autotune bisa perbaiki. Jadi nggak semua itu diperbaiki semua autotune, karena autotune itu memperbaikinya nggak semulus editing yang sebenarnya. Kan kalian ngedit ini bisa pakai Melodan, bisa pakai aplikasi bawaan Cubase gitu. Berikutnya kita masuk lagi insert. Ini udah di editing vokalnya per pitch sudah benar semua. Kita masuk ke insert lagi. Selain kita masukin mixer, saya akan masukin equalizer ya. Ini sangat penting banget. Biasanya standarnya ya, equalizer itu nada kanannya dibikin di sini, atau boleh di sini, atau boleh di sini, tergantung gimana rasa dari karakter vokal yang keluar. Terus di bagian kiri biasanya diturunin sampai habis. Segini, bisa segini, bisa juga nggak pakai ini, segini aja, tergantung karakter. Nah, biasanya aku segini juga. Ya kalian cari deh. Di tengah aku biasanya nggak diapa-apain karena perlu kalian tahu aku ini sekarang cuma pakai yang soundcard biasa ya. Focusrite 2i2 sama mic Focusrite dan headphone Focusrite ya, satu paket. Ini masih alat standar biasa. Jadi kalau alat yang lebih bagus biasanya lebih bagus lagi ya sih, apalagi buat mic ya lebih bagus lagi biasanya. Tapi kalau untuk record standar sih ini udah bagus, sudah menurut aku udah bagus. Kalian bedain yang udah dipakein Eki sama belum. Saya kasih yang belum dipakein Eki ya. Bentaklah koni nganti sakuat kuate hati pesanku mau siji sing nganti hati esok mau mendem esok tekan sontan merko sadar diriku lo dudu sinten. Oke, kalian udah dengerin sendiri bedanya gimana. Ya ini bisa kalian otak-atik juga gimana bagusnya, tapi ya standarnya kayak gini. Standar biasanya kayak gini. Bisa jadi ini lebih turun lagi loh, ini lebih turun lagi ke sini loh. Atau standarnya kayak gini lah. Sudah equalizer, kita masukin berikutnya di dynamic di easer. Di easer itu fungsinya buat ngelembutin suara Mungkin kalian tahu suara itu biasanya sangat mengganggu kalau berlebihan. Suara high yang itu mengganggu. Cara ngilanginnya itu di de-easer. Ini bisa kalian bikin otomatis. Kalian pilih male atau vokal female terserah. Atau kalau kalian mau manual ini dibikin sebatas mana bagusnya dibikin. Oke, kita lanjut lagi di de-easer ya. Ini kita masukin de-easer buat ngilangin suara atau minimalisin suara yang bersing gitu selamanya gitu ya. Oke. Kan kalau pengen dicobain auto dulu. Kalau autonya udah bagus ya nggak usah ini bikin manual ya. Coba dengerin dulu. Wes bentaklah koni nganti. Kalau bagi aku udah bagus, di autoin aja. Tapi kalau nggak dibikin de-easernya kayak gini nih. Coba dengerin suaranya, diperhatiin lagi pakai headphone atau pakai speaker. Wes bentaklah Kasar banget, sakit didengerin.
Kalau kita kasih Deezer, dia bakalan hilang. Yo wes ben tak lakoni nganti. Oke, suaranya jadi lebih nggak tajam, tetap tajam tapi nggak bikin sakit telinga. Oke. Nah, sekarang ngerti fungsi Deezer apa? Kita masukin berikutnya yaitu komposer. Ini yang sangat-sangat penting juga di editing, baik vokal, gitar, drum atau yang lain. Ini sangat penting. Sekarang kita pakai semuanya bawaan Cubase. Oke. Aku udah setting yang aku biasanya pakai kayak gini. Kalian biasa ikutin cara settingin ini. Ininya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini boleh. Atau kalau kalian pengen eksperimen ya silakan dieksperimen, gimana bagusnya, gimana enaknya. Oke. Fungsi komposer yaitu buat vokal itu nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Jadi vokal dari awal sampai akhir itu seimbang, nggak ada suara yang nggak kedengeran atau suara yang kegedean. Coba didengerin kalau nggak pakai komposer dan pakai komposer. Yo wes ben tak lakoni nganti, sakuat-kuate hati. Pesanku mung siji, sing nganti hati. Iso ku mung mendem, esok tekan sonten. Udah. Komposer fungsinya kayak gitu. Mungkin kalian bisa coba-coba sendiri gimana bagusnya. Kalau standarnya kayak gini. Oke, jadi suaranya nggak terlalu berlebihan. Cobain sendiri. Kalau dinaikin rasionya gimana suaranya, diturunin rasionya gimana suaranya, analisisnya diturunin atau dinaikin gimana suaranya. Ntar kalian tahu perbedaannya gimana. Oke. Selanjutnya kita masukin auto tune. Oke, sebelum kita masukin reverb, biasanya aku masukin auto tune dulu. Jadi lebih enak. Jadi di autoin semua, maksudnya nadanya udah pas semua baru dikasih reverb. Kita kasih sekarang auto tune. Auto tune kalian bisa pakai auto tune apa aja ya. Kalau ini bukan bawaan Cubase, ini adalah tambahan. Kalian bisa bikin mau gimana aja terserah. Aplikasi auto tune apa aja terserah, yang pasti tergantung kalian cara ngeditnya. Kalau aku biasanya pakai yang standar aja. Ini oktavnya aku bikin alt, ininya aku bikin segini aja, segini standar lah. Gak usah dimacam-macam terlalu gimana. Tapi kalian buat eksperimen biar lebih tahu, bisa kalian turunin reverbnya. Kalau dinaikin reverbnya mungkin reverbnya hilang, nggak kedengaran lagi. Kalau diturunin reverbnya masih ada tapi suaranya tetap bagus. Kalian coba dengerin sendiri, naikin rate-nya, turunin, ntar kalian dengerin gimana bedanya. Vokalnya aja dihidupin terus dibedain. Coba kalian denger yang nggak pakai autotune dan pakai autotune. Yo wes ben tak lakoni nganti, sakuat-kuate hati. Pesanku mung siji, sing nganti hati. Iso ku mung mendem, esok tekan sonten. Pasti kalian udah kedengeran bedanya kalau pakai autotune atau enggak. Ini buat autotune yang standar ya. Kalian bisa bikin lagi suaranya lebih stuck lagi di satu nada bisa. Bikin gitu. Tapi ya buat autotune yang berlebihan lagu pop nggak bagus juga. Jadi bikin lebih standar. Tapi kalian biar lebih tahu gimana fungsi autotune, kalian cobain semua ini. Cobain dinaikin, diturunin, beda-bedanya, naikin, turunin, beda-bedanya. Ntar kalian tahu sendiri deh, enaknya itu vokal itu di mana. Karena semua vokal nggak sama autotune-nya. Bisa lebih, bisa kurang gitu. Ini aku bikin standar aja. Selesai autotune, kalian bisa dengar sendiri. Sopo sing kuat ditinggal lunga, es ben tak lakoni nganti, sakuat-kuate hati. Bedanya nggak pakai autotune kayak gini. Koni nganti, sakuat-kuate hati. Pesanku mung siji, sing hati-hati. Oke, selesai autotune. Sekarang kita masukin, gue lihat dulu rekaman nih.
Selesai autotune, kita masukin sekarang reverb. Bisa pakai reverb ini, boleh. Pakai ini boleh, terserah kalian. Kalian cobain semua gimana reverb yang bagus. Kalau aku biasanya pakai yang ini. Aku kasih tahu editing ini, aku kasih tahu semua deh gimana settingan aku nih. Biasanya di tutorial ada yang nggak kasih tahu settingan gini. Ini aku kasih tahu settingan kayak gini ya. Low-nya aku kasih 120, high-nya segini, low gain-nya aku turunin, high gain-nya aku turunin, potensinya aku samain kiri kanan tapi yang high-nya aku bedain. Ininya reverb time-nya aku kasih segini, kalian lihat sendiri. Ini buat mix itu maksudnya gede dan atau enggaknya, tebal atau enggaknya, atau ya gimana ya, volume reverbnya sebatas mana kalian mau gitu ya. Aku biasanya kasih 1 atau 2, kalau lebih dari itu jarang ya. Bisa kalian coba nanti kalau di 3 gimana, di 1 gimana. Volume lah, ini volume. Kalau kita start kayak gini ya, kalian bedain yang udah dikasih reverb sama belum. Coba dengerin. Yo wes bentak lah koni nganti sakuat hati, pesanku mong siji sing nganti hati, iso ku mong mendem. Oke, udah bagus kan? Udah mulai kelihatan bagus vokalnya. Saya liatin lagi nih reverbnya kayak gini. Kalau dikasih 2, dia lebih dalam lagi reverbnya. Mixnya kita kasih naikin lagi, reverbnya akan dalam lagi. Yo wes bentak lah koni nganti sakuat hati, pesanku mong siji sing nganti hati, iso ku mong mendem, esok tekan sonten merko satmu. Sopo sing atine ora loro. Oke, udah kelihatan bagus vokalnya, udah kelihatan lumayan ya perbedaannya. Bukan lumayan sih, cukup drastis ya perbedaannya. Oke, udah reverb yang kita masukin. Sekarang reverbnya terserah kalian pengen kasih 1 atau 2. Saya kasih 1 aja dulu karena saya pengen masukin delay. Delay ini penting, nggak penting ya. Bisa penting, bisa nggak penting, tergantung jenis lagu. Jenis lagu itu bisa dikasih delay atau enggak ya, tergantung jenis lagu. Kalau lagunya slow banget biasanya delay perlu, tapi kalau lagu yang ngebeat biasanya delay nggak terlalu diperluin. Perlu juga tapi ya seperti mana kita fungsinya ya. Ini setelan aku. Kalian bisa setel sendiri, kalau delay dikasih dinaikin gimana, kalau delay diturunin gimana ya. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Feedback diturunin, dinaikin gimana, perbedaannya, cobain enaknya di mana sih, enaknya di mana, cobain sendiri. Ngomongan gue, ada omongan gue udah berbelit-belit. Sekarang mix ini tetap ini adalah gain batas mana kita mau delaynya dipasang di vokalnya. Oke, bahasa saya kayak gitu. Dengerin lagi kalau udah dikasih delay dan belum dikasih delay. Yo wes bentak lah koni nganti sakuat hati, pesanku mong siji sing nganti hati. Gimana menurut kalian delay ini? Pesanku mong siji. Oke, gimana menurut kalian? Delay ini perlu atau enggak dipasang? Coba kalian dengerin lagi. Iso ku mong mendem, esok tekan sonten merko sadar diriku lo dudu sinten. Oke, udah delay. Sekarang kita kasih mastering ya. Ini dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak boleh. Lebih bagus kalau kalian pakai aplikasi plugin tambahan ya. Bisa kalian cari di Google. Ini
bagusnya pakai aplikasi apa. Oke, kira-kira aku kasih kayak gitu ya. Fungsi ini itu buat apa ya, bedanya nggak terlalu banyak sih, buat ngenakin vokal lah. Enaknya gimana kalian dengar sendiri. Yo wes ben tak lakoni nganti sakuat kuate hati, pesanku mung siji sing nganti hati, iso ku mung mendem. Oke, coba kalian dengar kalau delaynya aku hilangin, tapi reverbnya aku jadiin 2. Enakan ini yang tadi atau yang ini? Yo wes ben tak lakoni nganti sakuat kuate hati, pesanku mung siji sing nganti hati, iso ku mung mendem, esok tekan sonten, merko sadar diriku lo dudu sinten-sinten. Yo wes ben mung tak pendem rasa sing ono ning jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora keton cakep semanten matur nuwun. Oke, kalian denger lagi nya itu masih sedikit berlebihan, kalian bisa tambahin deezernya lagi ya. Oke, karena nya terlalu berlebihan tadi, bukan berlebihan sih, masih kelihatan kasar, jadi aku tambahin lagi. Jadi suaranya jadi lebih enak didengar, nggak sakit kuping. Jadi delaynya nggak aku pakai aja reverb, tapi aku tambahin gainnya ya, atau mixnya. Oke, udah tahu sekarang cara editing vokal teman-teman sekalian? Mungkin di sini ada yang cara editingnya beda, atau ada insert yang dimasukin yang lebih dari ini lagi, ya silakan, karena setiap orang beda-beda ya cara editingnya. Tapi yang penting hasilnya bagus. Oke, dengerin lagu ini dari awal deh. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune gue milih dalan liyane. Yo wes ben tak lakoni nganti sakuat kuate hati, pesanku mung siji sing nganti hati, iso ku mung mendem, esok tekan sonten, merko sadar diriku lo dudu sinten-sinten. Yo wes ben mung tak pendem rasa sing ono ning jero dodo, tetep tak dongakno muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora keton cakep semanten matur nuwun. Oke teman-teman sekalian, gimana perbedaan yang pertama tadi yang belum dia apa-apain sama yang sekarang? Kira-kira kayak gitu cara editing vokal